Di update yang terbaru nanti, item jungle dan item support itu digabung ke item sepatu. Dan untuk item jungle diwajibkan di awal itu untuk ngejungle dulu. Dan untuk item support itu diharuskan untuk ngerjain misi dulu cuy. Item support ada misinya loh. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Jadi di Mobile Legends Advanced Server ada update yang gue bilang ini bakal mempengaruhi banget para user jungler dan juga support. Kenapa? Karena item jungler dan item support itu dihapus cuy. Kalian lihat ya, gue klik item jungle, itu adanya sepatu. Dan kalau roaming itu juga cuma ada sepatu cuy. Terus jadinya gimana dong? Nah, untuk item jungler itu sekarang digabungin ke item sepatu cuy. Nih, misalnya di sini kalian mau beli sepatu mana? Nah, nanti kalian pilih dulu mau pakai sepatu mana yang mana. Ada yang Ice Retribution, ada Flame Retribution, dan juga Bloody Retribution. Begitu juga dengan item support atau item roaming. Jadi sekarang kalau misalnya mau beli sepatu, itu pilih dulu mau sepatu Conceal, Encourage, Favor, dan juga Dire Hit. Lah, sama aja dong bang. Beda dong, karena sekarang untuk para jungler dan support itu bisa berhemat satu slot item. Kalau misalnya sebelumnya kalian harus beli item jungle, itu kalian bisa buat beli item attack yang lain, atau beli item defense, atau buat beli item counter gitu loh. Ini contohnya kalau misalnya kalian pakai Alucard jungle, kalian tinggal beli aja sepatu jungle, dan nanti udah sisa item damage doang nih semua nih. Ya paling satu buat defense gitu ya. Item jungle dan item roaming ini nanti bakal gue jelasin satu persatu. Tapi di awal ini gue mau bahas dulu soal item baru, dan juga ada beberapa item yang efeknya itu makin bagus banget cuy. Yang pertama di item attack ada Vengeful Battle Axe. Nah, ini bakal bagus banget buat fighter. Kemudian di magic ada Shadow Twin Blades. Ini bakal bagus banget untuk assassin yang bertipe magic damage. Dan untuk defense ada item Radiant Armor. Kemudian juga ada Dominant Ace. Ini adalah item tank yang berguna buat nge-counter musuh yang main regen, lifesteal, dan juga heal cuy. Terus satu lagi ada Twilight Armor. Sekarang ini jadi item aktif. Sebenarnya untuk buff, nerf, dan juga adjustment item itu ada banyak banget, tapi itu adalah beberapa yang perlu banget untuk gua highlight. Sebelum gua bahas soal item jungle dan juga item support, di sini gua bakal bahas dulu soal item baru tadi ya. Yang pertama adalah item Vengeful Battle Axe. Inilah item yang cocok banget untuk fighter. Fungsinya adalah kalau misalnya gua masuk ke dalam battle, maka gua bakal dapat stack nih. Nah, bisa lihat itu stacknya bisa tambah banyak. Satu stack itu kita bakal dapat 8 physical attack dan 4 physical penetration. Maksimalnya itu 8 stack. Jadi stacknya itu cuma aktif saat lagi dalam battle cuy. Ini contohnya kalau gue masuk dalam battle, maka dia bakal nge-stack terus gitu. Gak nge-hit pun dia bakal tetap bisa nge-stack, tapi cuma 3 detik doang. Jadi ini bakal cocok banget untuk hero fighter yang benar-benar bisa sustain di battle. Kemudian yang kedua adalah item Shadow Twin Blade. Ini adalah item yang cocok banget untuk magic assassin cuy. Item ini tuh sebenarnya mirip dengan Blade of Heptasis cuy, tapi ini untuk magic damage. Jadi kalau misalnya gue nggak ngasih damage ataupun nggak terkena damage selama 5 detik, maka basic attack berikutnya itu bakal ngasih damage yang lebih gede dan juga bakal ngasih efek slow. Ini passive itemnya udah aktif ya. Kalau misalnya di bawah, ini kalau misalnya gue basic attack, damage-nya 430. Tapi kalau misalnya nggak ada pasifnya, damage-nya cuma 195. Itu kecil banget loh. Dan yang ketiga adalah item Radiant Armor. Ini adalah item yang cocok banget untuk nge-counter musuh yang mainnya itu magic damage. Jadi kalau misalnya gue kena magic damage, maka gue bakal dapat stack. Nah, ini dia stacknya di bawah ya. Dan ini bisa di stack sampai 8. Untuk satu stack itu bakal mengurangi 10 magic damage dari musuh. Kalau misalnya 8 stack berarti 80. Wah, ini gokil sih. Ini kalau misalnya gue kena damage dari item bakar musuh, di awalnya damage itu 48, dia bakal ngurang terus tuh. Sampai di 8 stack, damage-nya sampai 1 loh tuh. Wah, gokil sih. Apalagi kalau misalnya digabungin dengan item Athena Shield. Waduh, ini berapa damage-nya woi? Di awal aja damage-nya cuma 28 loh. Baru 3 stack udah damage-nya jadi 1. Itu cuma damage bakar-bakar ya. Kalau dari hero mah lebih gede lagi. Tapi ya ini bakal bagus banget untuk nge-counter hero-hero magic. Tapi menurut gue pribadi, item Radiant Armor ini bakal lebih cocok untuk ngelawan champion yang damage itu nggak terlalu ngeburst. Misalnya kayak ngelawan Esmeralda, itu kan dia nggak terlalu ngeburst ya. Ini bakal cocok banget cuy. Kemudian yang keempat adalah item tank yang bagus banget untuk nge-counter musuh lifesteal, regen, dan juga heal. Jadi item ini tuh bakal ngurangin efek lifesteal, regen, dan juga heal untuk musuh yang ada di sekitar. Semua musuh cuy. Ini gue deketin ya. Tuh kalian bisa lihat di Mia langsung ada tanda love yang kayak hancur gitu. Itu adalah anti heal. Kalau misalnya gue deketin semuanya,
Semuanya terkena anti lifesteal loh. Wah, ini gila sih. Ini overpower menurut gue ya. Kalau seandainya item ini gak di nerf, gue yakin hero-hero yang main lifesteal, bener-bener ngandelin lifesteal itu nggak bakal laku cuy. Ini harus di nerf sih. Kalau misalnya di Wild Rift itu tank juga punya anti lifesteal, namanya Thornmail. Tapi anti lifesteal itu baru akan aktif saat dia ngebasic attack kita, atau kita ngasih damage ke musuh. Jadi bukan kayak gini doang nih, berdiri doang nih, kayak gini nih. Kalau misalnya di musuh udah ada lifesteal, udah tank beli ini aja cuy. Wah, ini gokil sih, terlalu OP menurut gue ya. Terus yang kelima adalah Twilight Armor. Nah, jadi sekarang itemnya itu dijadiin sebagai item aktif. Jadi kalau misalnya kita pakai, badannya bakal jadi gede kayak gini. Kemudian damage physical yang kita terima itu nggak bakal bisa lebih dari 900. Dan juga dapat pengurangan efek sisi sebesar 30%. Wah, ini bagus banget sih. Tuh, kayak gini ya. Jadi badannya jadi sedikit lebih gede cuy. Pengurangan anti sisi 30% itu bagus banget sih. Sekarang kita bahas soal item jungle. Jadi seperti yang gue bilang tadi, item jungle sekarang itu digabung dengan item sepatu. Kalau misalnya kalian udah bawa spell retribution, nanti di menu jungle-nya ini bakal ada 7 jenis sepatu yang sama kayak biasa. Tapi ada icon kecil di sebelah kanan atas sepatunya. Dan icon kecil itulah yang menandakan item jungle apa yang kalian beli. Contohnya gini, gue berencana mau beli sepatu yang warna merah yang ngurangin cooldown. Maka di sini gue harus klik dulu sepatu yang warna merah. Dan nanti di sebelah kanan gue harus milih lagi mau sepatu jungle itu yang mana. Jadi ada 3 jenis, ada Ice Retribution, Flame Retribution, dan juga Bloody Retribution. Gue coba klik Ice Retribution dan baru gue pencet beli. Jadi untuk spell Ice Retribution ini, kalau misalnya kena hero musuh, maka musuhnya bakal kena slow, sedangkan kita bakal dapat tambahan movement speed. Kalau misalnya gue beli Flame Retribution, kalau misalnya musuh kena retri ini, maka musuh itu physical damage dan juga magic damage itu bakal berkurang. Dan kalau misalnya Bloody Retribution, maka hero musuh itu bakal kena damage beberapa kali. Jadi ini bakal bagus banget sih ya, efek sepatu kalian dapat, terus dapat juga item jungle. Contohnya di sini gue pakai Link yang sepatu merah. Aduh, musuhnya banyak stun nih, parah banget. Gue ganti sepatu ya udah gue tinggal ganti aja ke sepatu yang ngurangin sisi. Terus gue pilih lagi Flame Retribution. Aduh, mana gue boros banget cuy. Ya udah gue pakai sepatu mana dan juga pilih Flame Retribution. Tapi yang harus kalian tahu adalah, walaupun kalian udah beli sepatu jungle yang paling atas, yang tier terakhir, maka spell retri ini nggak langsung ke upgrade. Retrinya itu nggak bakal bisa dipakai ke hero musuh, jadi cuma bisa ke jungle ataupun ke creep doang. Terus gimana dong? Nah, itu ada syaratnya cuy. Kalian harus ngekill 15 creep jungle, atau ngekill ataupun nge-assist musuh itu juga dihitung. Jadi setiap gue ngekill creep jungle, itu stack di item jungle itu bakal nambah cuy. Misalnya aja kayak buff biru kan 2 monster ya, nah itu juga dihitung 2 stack. Dan kalau misalnya udah berhasil 15 stack, maka spell ini bakal langsung ke upgrade atau berubah menjadi spell yang tier selanjutnya. Dan barulah spell retribution ini bisa dipakai ke hero musuh. Dan satu lagi, kalian tahu dong kalau misalnya kalian pakai spell retribution, gold dari minion yang ada di lane itu kan dikit banget ya, dikurangi lah. Nah sekarang kalau misalnya kalian udah berhasil 15 stack item jungle, maka gold yang kita terima dari lane itu bakal jadi normal. Wah, ini caranya cukup menarik sih ya. Kenapa? Karena para jungler ini nanti harus cepet-cepetan buat bisa dapetin 15 stack, supaya gold yang diambil dari lane itu jadi normal, jadi bakal makin kaya gitu. Hyper carry-nya bakal makin oke cuy. Kalian bayangin aja ya, kalau misalnya jungler di tim kalian itu nggak bisa farming dari hutan, mungkin digangguin sama musuh, terus nggak dapat kill, nggak dapat assist, maka nggak bisa dapat stack untuk item jungle. Yang artinya kalau dia farming dari minion lane itu goldnya dikit loh. Kayaknya dev itu emang berusaha banget buat ngasih tahu kalian para jungler itu tolong di awal itu ngejungle aja gitu. Sekarang tentang item support, sama kayak jungler, item support ini juga digabung ke item sepatu. Kalau misalnya kalian buka shop, kemudian ke item roaming, nanti juga akan ada icon kecil di sebelah kanan sepatu. Dan di sebelah kanan nanti kalian juga harus milih tipe sepatu support tuh yang mana. Ada Conceal, Encourage, Favor, dan juga Direct Hit. Kalau misalnya Conceal, ini adalah item aktif yang kalau misalnya kita pakai, maka kita dan teman di sekitar itu bakal berkamuflase atau ngilang lah sederhananya. Dan juga dapat tambahan movement speed. Kalau Encourage, ini juga item aktif, dimana bakal naikin physical damage dan juga magic damage teman di sekitar, naikin attack speed dan juga movement speed. Dan kalau Favor, ini bukan item aktif, tapi ini adalah item support yang dikhususkan untuk support yang bisa nge-heal. Jadi kalau misalnya kita pakai skill heal, maka satu teman di sekitar dengan darah paling sedikit juga bakal dapat heal tambahan. Dan cooldownnya 15 detik. Dan terakhir Direct Hit, ini juga bukan item aktif. Jadi kalau misalnya kita berhasil ngebikin musuh itu darahnya di bawah 30%, maka musuh tersebut bakal terkena magic damage yang scaling dari max HP musuh. Kalian lihat ya, di sini tuh ada magic damage-nya kan. Dan cooldown pasifnya itu 30 detik.
Ini bakal bagus banget sih ya untuk support-support yang tipe ngekill gitu, yang assassin lah ya. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Walaupun kalian udah beli item sepatu sampai jadi, dan bahkan icon skill aktifnya itu udah muncul, kalian belum tentu bisa pakai skill aktifnya cuy. Kenapa? Karena ada syaratnya juga. Kalian tahu kan kalau misalnya beli item support itu kan nanti bakal ngasih 8 gold setiap 5 detik. Dan kalau misalnya nge-assist kan dapat gold tambahan juga ya. Nah, kalian harus ngumpulin dulu serpihan-serpihan gold tadi sampai totalnya 500. Kalian bisa tahan aja icon item support di bawah, nanti bisa dikasih tahu udah kekumpul berapa. Kalau udah berhasil kekumpul 500, baru deh item aktif ini bisa dipakai. Dan gak cuman sampai di situ doang, kalau misi 500 goldnya ini selesai, nanti bakal ada lagi misi ngumpulin gold sampai 2000 gold. Efeknya apa? Item support kalian itu bakal ke-enhance. Apa tuh bang ke-enhance? Misal gini, misalnya kalau item support yang conceal, tambahan movement speednya itu jadi 60%. Kalau encourage, tambahan physical dan magic power untuk teman itu jadi 80. Kalau untuk favor, tambahan heal untuk teman itu jadi 1000. Dan kalau untuk dire hit, damage-nya itu 20% dari max HP musuh. Waduh, 20% ini execute cuy. Oke, kayaknya udah semua lah ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang main support ataupun jungler, biar pas rilis itu mereka nggak pusing gitu loh. Sekian dulu dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.